Alhamdulillah saya senang sekali dan merasa bangga berada di tengah-tengah para kader utama dan juga para pemimpin Partai Demokrat di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam acara pelantikan para pengurus DPC dari 6 kota dan kabupaten se-DKI Jakarta secara serentak. Tadi saya menyampaikan, tentunya memotivasi kepada seluruh kader untuk bekerja keras, mengkonsolidasikan mesin partai agar bisa benar-benar efektif memenangkan suara rakyat dalam pemilu 2024 nanti. Kami ingin tentunya bisa kembali bangkit dan berjaya di DKI Jakarta. Kita dulu pernah kuat dan tentunya jika Demokrat sukses dalam pemilu 2024, maka kita bisa lebih berperan lagi, baik di parlemen maupun di tataran eksekutif. Saya juga ingin menyampaikan tadi kepada seluruh kader agar semakin turun di tengah-tengah masyarakat untuk menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan. Kami juga ingin berikhtiar, semoga terwujud koalisi perubahan yang bisa benar-benar membawa aspirasi rakyat hari ini yang tentunya kita tahu banyak masyarakat kita yang hidupnya sulit, ekonominya terutama, daya beli yang lemah karena harga-harga BBM dan kebutuhan pokok yang juga tinggi, yang naik harganya, sedangkan penghasilan belum bergerak secara positif. Itulah sebetulnya perjuangan di antara isu-isu lain seperti keadilan, penegakan hukum, kebebasan, dan demokrasi. Mas Ahaye, belakangan kan Mas Ahaye pihak mesra dengan Pak Anies. Tadinya juga Pak Anies harusnya hadir di sini. Nah, apakah itu bagian dari manuver Mas Ahaye sebagai lobby-lobby cawapres atau seperti apa? Saya bersahabat dengan baik dengan Mas Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Kami tentunya bukan baru kenal saat-saat sekarang, tetapi sudah sejak lama, bahkan saat itu ketika saya masih menjadi tentara dan Mas Anies sebagai seorang akademisi, dan kemudian dipertemukan lagi dalam sebuah dunia baru, dunia politik yang penuh dengan dinamika. Yang jelas, chemistry di antara kami terbangun dengan baik, komunikasi, silaturahmi, yang semua itu sebenarnya kami dedikasikan untuk mendiskusikan hal-hal yang bisa diperbaiki untuk Indonesia ke depan. Karena kita tahu banyak sekali permasalahan hari ini yang bisa kita carikan solusinya bersama, dan itu membutuhkan kesamaan visi, kesamaan spirit, dan juga dibungkus dalam sebuah narasi perubahan dan perbaikan. Saya berharap ke depan semakin intensif komunikasinya. Saya tidak tahu, kita ini sama-sama sedang berikhtiar dan menjemput takdir sebetulnya. Dalam politik segalanya mungkin terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri, berikhtiar agar terjadi koalisi perubahan dan tentunya bisa direpresentasi oleh tokoh-tokoh yang memang bisa membawa itu semua. Oke, Mas Ahaye, prinsipnya bersedia nggak kalau menjadi cawapres dari Mas Anies? Saya tidak ingin komentar terlalu banyak di sana. Kalau ada sesuatu yang baik dan itu menjadi harapan rakyat, kita amini saja. Oke, Gitu terima ya. kasih ya semuanya ya. Yuk. Koalisi sejauh ini gimana? Koalisi sejauh ini gimana, Tom? Apa? Koalisi sejauh ini bagaimana? Oke, Ya, kamera. ikhtiar untuk menghadirkan koalisi perubahan terus kami lakukan, dan tentunya komunikasi Partai Demokrat dengan Nasdem dan juga PKS semakin intensif. Seringkali tidak tampak di media tentunya, karena bagi kami yang penting bukan harus selalu digembar-gemborkan, lebih baik dipertemukan dalam spirit dan juga visi misi yang sama. Karena sejatinya soliditas dari koalisi itu ditentukan seberapa kuat kita berada pada narasi yang sama, pada spirit perjuangan yang sama. Karena kalau tidak, koalisi juga bisa cepat bubar, kira-kira begitu. Target deklarasi koalisi kapan, Mas? Karena politik itu memang sangat tergantung pada timing dan momentumnya. Kami, atau paling tidak saya, merasa pada saatnya nanti kita tidak bisa menentukan kapannya secara pasti memang, karena seringkali sesuatu atau suatu momentum itu hadir tanpa disangka-sangka, tanpa dipersiapkan. Nah, yang jelas sekali lagi waktu yang ada sebetulnya pendaftaran itu kan masih lama, masih Oktober 2023, masih cukup waktu. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan kita ingin memundur-mundurkan waktu itu, tidak sama sekali. Yang jelas kami hanya ingin meyakinkan ketika semuanya sudah memiliki kesepahaman, kesepakatan, dan soliditas, barulah kita tentukan kapan deklarasi yang terbaik. Oke, cukup ya.
semuanya. Agak, Pak, sedikit Pak. Agenda terakhir sama agenda terdekat Pak Anies. Agenda terdekat dengan Mas Kamu Anies. sama Mbak Puan nggak tapi? Soal Saya ingin bersilaturahmi dengan semua. Oh, agenda termasuk terdekat dengan Pak Anies. udah ada komunikasi Soal tadi Mas? singgungan. Masih Agenda ada Pak Anies komunikasi dengan nggak? Mas Kalau Anies. sampai PDIP ada komunikasi nggak? Baik, soal singgungan Pak Hasto, biru-biru keluar dari partai, singgungan Pak Hasto, yang bilang kalau misalkan biru-biru keluar dari pemerintahan. Nah ini kan setelah disampaikan setelah ada pencapresan dari Nasdem ke Pak Anies. Nah ini ada tanggapannya nggak sih Pak? Oh, tanyakan Pak Hasto aja, nggak tahu.